pastikan mikrofon harus mati, hanya digunakan atau dinyalakan ketika ingin berbicara. Dan 2, silakan raise hand ketika anak-anak mau bertanya ataupun menyampaikan sesuatu kepada Pak Arifin. Oke, anak-anak sekalian, kita awali dulu bersama-sama. Oke, semua sudah ready ya, sudah rapi, bersih, berseragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, hari ini Pak Arifin ketemu lagi dengan anak-anak di pertemuan kedua ya. Kita ada di tema keempat, dan anak-anak sekalian, marilah kita awali kegiatan hari ini supaya mendapatkan kemudahan, kebaikan, dan ridho dari Allah. Semuanya berdoa yang khusyuk. Jika berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak sekalian, Pak Arifin akan awali dengan presensi dulu. Silahkan nanti yang hadir untuk angkat tangan. Adivian Prihandika, Ahmad Maftuh, Hanis Nur Jatiningrum. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hampir semua teman kita masuk ya. Mohon maaf, semua teman kita masuk hari ini dan komplit semuanya 27 siswa. Kita bisa bertemu kembali. Oke, seperti biasa, ngetik pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, karena kita pertemuan secara online, Pak Arifin akan buka terlebih dahulu maskernya, tapi anak-anak ketika keluar rumah pastikan untuk memakai masker. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu, dan anak-anak sekalian kita ada di tema keempat ya. Ada di tema ke-8. Hari ini kita akan membahas daerah tempat tinggalku, subtema kedua lingkungan tempat tinggalku. Anak-anak sekalian, kita sebagai warga Magelang, sebagai seorang masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat Magelang, kita tentu seringkali melihat di sekitar kita ada berbagai tempat. Salah satunya kita semua pernah mengunjungi salah satu tempat yang namanya adalah Taman Senopati. Nah, anak-anak sekalian, coba anak-anak sekalian siapa yang pernah mengunjungi Taman Senopati, boleh raise hand. Oke, Mas Fajar, Mas Fajar dan Mbak Hanis pernah. Mas Fajar pernah ke bunga yang lain, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Mas Fajar. Jadi teman-teman sekalian, di Taman Senopati itu merupakan tempat wisata yang ada di Magelang. Itu tempat tinggal kita, daerah tempat tinggal kita Magelang. Dan taman itu merupakan taman bunga. Di sana ada berbagai macam jenis bunga, dan salah satunya nanti coba akan kita lihat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Pak Arifin akan share screen, buka chat masing-masing di room, silakan untuk mengunduh materi yang sudah Pak Arifin siapkan. Nanti seluruh kegiatan kita akan melalui bahan ajar tersebut, akan melalui bahan-bahan tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai. Untuk yang pertama, anak-anak sekalian silahkan buka bahan ajarnya. Dan kita bisa lihat di bahan ajar, semuanya sudah terunduh ya. Oke, semuanya dibuka dulu. Oke, kalau sudah kita akan lihat di halaman 3. Nah, ada di halaman 3, kita melihat ada gambar Taman Senopati. Tadi Mas Fajar, salah satu teman kita telah mengunjungi yang namanya Taman Senopati. Jadi Taman Senopati ini merupakan taman bunga yang ada di daerah tempat tinggal kita. Kita tinggal di mana, Mas Maftuh? Kita tinggal Magelang, di Pak. Magelang, betul. Kita tinggal di Magelang. Nah, taman bunga ini merupakan salah satu taman atau objek wisata yang ada di Magelang. Kata Mas Fajar tadi, coba diingat-ingat, ada bunga apa saja tadi? Ada berbagai macam bunga, ada bunga anggrek, kemudian ada bunga apa lagi tadi? Mawar, Pak. Edelweiss, Pak. Mawar, ada Edelweiss, luar biasa, ada pada tahu namanya ya.
anak-anak sekalian, berbagai macam bunga ini merupakan salah satu tanaman dan untuk kita nikmati keindahannya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kita akan mengenal yang namanya adalah teks fiksi. Ini adalah pertemuan kita di pertemuan 1 kemarin, yaitu tentang teks fiksi. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa teks fiksi itu apa? Adalah teks yang sifatnya tidak nyata atau khayalan. Kemudian juga teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk menghibur. Coba dibaca dulu bersama-sama. Teks fiksi itu teks yang atau cerita yang nyata atau khayalan? Khayalan, Pak. Khayalan, Pak. Oke. Kemudian tujuannya teks fiksi itu apakah sebagai sumber informasi atau hanya sekedar menghibur? Menghibur, Bapak. Biar bahagia. Tujuannya hanya sekedar menghibur. Oke, kita bercerita tentang bunga-bunga. Anak-anak sekalian, ternyata di Taman Senopati itu ada salah satu bunga yang namanya adalah bunga kemuning. Ya, saya tuliskan di sini, bunga kemuning. Nah, anak-anak sekalian, tentang bunga kemuning, coba buka bahan ajar di halaman 3. Ada cerita fiksi tentang asal mula bunga kemuning. Coba dibaca dulu anak-anak sekalian, dibaca secara mandiri dan dilakukan dengan baik-baik ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita jadi tahu bahwasanya berdasarkan teks tersebut, kita tahu, coba kita akan lihat bersama-sama ya. Pada teks yang tadi dibaca, anak-anak sekalian, ada teks yang berjudul Asal Mula Bunga Kemuning. Nah, anak-anak sekalian, pada cerita Asal Mula Bunga Kemuning, di bahan ajar ya, dilihat ya, semua sambil disimak. Kita tahu ada orang-orang yang memerankan, dalam cerita tersebut. Nah, siapa saja coba kita akan lihat orang-orang yang berperan dalam cerita tersebut. Ada 8. Nah, siapa coba bisa membantu Pak Guru untuk menyebutkan? Mas Hafiz? Siapa? Pertama Raja, benar. Siapa lagi yang kedua? Ada siapa? Putri siapa? Oke, Mbak Hanis, ada Putri Jingga. Kemudian ada putri siapa lagi? Putri Kuning. Oke ya, semua sudah bisa menyebutkan ada 8 tokoh yang ada pada cerita ini. Anak-anak sekalian, orang-orang yang memerankan dalam cerita teks fiksi ini disebut atau dikenal dengan istilah namanya adalah tokoh. Coba diucapkan bersama-sama, apa namanya? Tokoh. Tokoh merupakan orang yang memerankan dalam suatu cerita, tetapi tidak selalu orang. Kadangkala tokoh bisa hewan. Nanti kalau cerita Fadel ya, ada juga kalau dalam cerita fiksi nanti ada raksasa juga bisa menjadi tokoh. Ya, jadi anak-anak sekalian, kan hari ini kita tahu tokoh yang ada pada teks cerita fiksi, yaitu pada Asal Mula Bunga Kemuning ada 8. Ada Raja, Putri Jingga, Putri Kuning, Putri Merah, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, kemudian berdasarkan cerita itu kira-kira pesan apa yang bisa kita petik berdasarkan bunga kemuning, asal mula bunga kemuning? Hal baiknya adalah apa, Mas Fian? Ya, betul. Jadi salah satu pesan dalam bunga kemuning adalah tidak boleh iri. Nah, dalam cerita itu kita tahu bahwasanya putri-putri yang lain iri sama bunga kemuning sehingga malah melakukan hal yang tidak baik. Ini yang tidak boleh kita contoh. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kalau kita sudah membaca bunga kemuning, Kak Arifin punya sesuatu untuk anak-anak. Coba perhatikan ya.
Anak-anak sekalian, silahkan bahan ajarnya di stop dulu. Anak-anak kembali melihat ke layar yang ada di depan sini. Anak-anak sekalian, Pak Arifin punya Pak Arifin punya buku cerita. Nah, buku ceritanya adalah buku cerita yang Pak Arifin buat, namanya adalah kompilasi dongeng Jawa Tengah. Anak-anak sekalian, oke, kita akan melakukan permainan. Permainannya sederhana. Buku ini akan kita namanya adalah My Burger, yaitu machine reading, jadi alat untuk membaca. Anak-anak sekalian, buku ini nanti akan Pak Arifin tampilkan, dan anak-anak harus perhatikan, semua harus lihat layar, di mana bukunya ini nanti waktu menampilkannya terbatas. Pak Arifin akan memutar setiap halaman buku cerita ini hanya dalam waktu 45 detik. Jadi anak-anak sekalian, saya mohon atau saya minta nanti anak-anak untuk membacanya. Nanti anak-anak membaca buku ceritanya, kemudian nanti kalau sudah dibaca, nanti di akhir cerita, di setiap akhir cerita nanti Pak Arifin akan bertanya. Akan bertanya apa? Tokoh siapa saja yang berperan dalam cerita ini. Oke ya, sambil menunggu bukunya terbuka. Oke, jadi anak-anak sekalian, kita akan lihat lagi, kita akan ingat lagi bahwasanya tokoh adalah pelaku atau orang yang berperan dalam suatu cerita, sehingga cerita itu bisa berjalan dengan utuh. Nah, orang yang berperan atau pelaku yang berperan dalam suatu cerita itu disebut dengan tokoh. Baik, anak-anak sambil menunggu ya. Oke, Recording stopped. Untuk yang selanjutnya, Recording in progress. oke anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan di yang selanjutnya. Kalau tadi kita sudah tahu tokoh dalam suatu teks cerita fiksi, kita akan lanjutkan anak-anak sekalian masih pada lingkungan tempat tinggal kita. Kita tahu bahwasanya anak-anak sekalian, salah satu teman kita tadi, Mas Fajar, pernah mengunjungi yang namanya adalah Taman Senopati. Nah, ternyata berdasarkan informasi, taman atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di Taman Senopati itu semuanya berasal dari daerah Pakis, itu juga di daerah Magelang. Nah, anak-anak sekalian, untuk membawa tanaman dari Pakis itu biasanya pengelola tamannya menggunakan kendaraan mobil. Jadi anak-anak sekalian, kendaraan mobil yang digunakan untuk membawa, yaitu membawa tanaman dari Pakis ke Taman Senopati, itu biasanya menggunakan kendaraan pengangkut, menggunakan bak terbuka. Nah, bercerita tentang kendaraan anak-anak sekalian, kita tahu bahwasanya kendaraan itu bergerak. Biasanya kalau kita lihat mobil ya, kita coba lihat. Kita kalau lihat mobil, anak-anak sekalian, kita lihat kendaraan yang namanya mobil, itu kita bisa lihat yang namanya kendaraan mobil, biasanya bentuknya Pak Arifin akan gambarkan secara sederhana ya. Oke. Mobil itu dapat bergerak karena ada mesin. Di dalam sini ada mesin yang membuat mobil itu dapat bergerak. Nah, mobil dapat bergerak maju maupun mundur. Nah, gerakan maju dan mundur ini disebabkan karena ada gaya. Jadi mobil itu mendapatkan gaya dari dalam mesin. Jadi mesin mobil ini menimbulkan atau memberikan gaya kepada mobil sehingga mobil dapat bergerak maju ataupun bergerak mundur. Coba anak-anak sekalian, siapa di rumah yang pernah ikut orang tuanya bepergian naik kendaraan mobil ataupun motor? Coba katakan saya. Saya Pak Guru. Oh, hampir semuanya Iya, pernah. Kadang kita nggak cuma naik mobil bersama orang tua, kadang kita juga bisa naik mobil bersama dengan atau menggunakan transportasi
umum. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan dengan gaya, nah, gaya itu memiliki arah. Jadi kita akan belajar gaya memiliki arah. Jadi ketika ada gaya yang Ustaz Arifin kasih panah ke sini, artinya mobilnya bergerak maju. Kemudian ada satu mobil lagi, kendaraan lagi di sini misalnya. Ada satu kendaraan lagi di sini misalnya, di mana kendaraan ini bergerak secara berlawanan. Nah, maka ada dua gaya yang bekerja di sini, sehingga kita tahu dalam kejadian yang kita, naudzubillah, semoga tidak terjadi pada kita, sehingga timbul yang namanya kecelakaan atau benturan atau tabrakan. Nah, benturan antara dua gaya ini, nah, ada contoh mobil yang bertabrakan, itu akan mengakibatkan perubahan bentuk. Maksudnya apa, Pak Arifin, perubahan bentuk? Kita akan melihat bahwasannya gaya yang berlawanan arah dan bertemu di satu titik akan mengakibatkan perubahan bentuk, yaitu kerusakan pada mobil. Jadi mobil A kita namai ini, dan ini mobil B dapat rusak karena pengaruh gaya. Rusaknya apa? Rusaknya mungkin berupa depannya ini penyok, bannya lepas, atau kacanya terbang. Nah, jadi perubahnya atau bagian depan mobil yang rusak itu, ini adalah akibat dari gaya, yaitu salah satunya adalah gaya mengakibatkan perubahan bentuk. Sekarang coba Ustaz Arifin akan bertanya pada anak-anak sekalian. Misalkan ada dua kendaraan dari titik A dan titik B. Nah, ketika kendaraannya yang dari A sangat cepat, kemudian yang B juga sangat cepat, anak-anak bisa bayangkan nggak kira-kira kejadian apa yang akan terjadi ketika mereka bertuburkan? Rusak parah, Pak Guru. Rusak parah, betul kata teman kita Mbak Galih. Rusak parah. Nah, rusak parah ini atau akibat atau perubahan bentuk ini, perubahan bentuk, jadi semakin parah atau rusak mobilnya, jadi bentuknya akan semakin ini ya, banyak yang lepas bagian-bagiannya. Jadi gaya memiliki pengaruh terhadap perubahan bentuk, di mana ketika kecepatan mobil sangat tinggi akan mengakibatkan rusaknya parah. Kemudian kalau misalnya kecepatan mobilnya tidak terlalu cepat, juga kerusakannya tidak akan terlalu parah atau fatal. Nah, anak-anak sekalian, kemudian terakhir ini anak-anak sekalian tentang gaya dalam sehari-hari. Anak-anak sekalian, kita tidak bisa lepas dari yang namanya gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mobil. Ketika kita mengangkat ember, itu kita menggunakan gaya. Mendorong meja, kita juga menggunakan gaya. Nah, terlebih pada pembahasan kita tentang bahayanya gaya ketika kita tidak bisa memanfaatkan dengan betul pada kecepatan kendaraan tadi. Kalau kita terbiasa misalnya satu saat sudah besar mengendarai mobil berkendara secara ugal-ugalan cepat, kalau kecelakaan akan menimbulkan luka yang parah karena kerusakannya parah. Semakin besar gayanya, mobilnya semakin cepat, kerusakannya akan semakin parah. Nah, anak-anak sekalian, kemudian anak-anak sekalian, kalau sudah membuka bahan ajar, kita akan lanjutkan kegiatan kita untuk anak-anak sekalian. Coba dibuka LKPD-nya, lembar kegiatannya. Nanti anak-anak silahkan untuk mengisi LKPD-nya dan nanti diberikan nama, kemudian ada presensi, kemudian diisi sampai dengan selesai. Nanti ketika ada pertanyaan boleh untuk raise hand dan tanya kepada Pak Arifin. Oke, semuanya sudah terisi. Kegiatan terakhir kita anak-anak sekalian, hari ini anak-anak sekalian akan melanjutkan dengan evaluasi. Anak-anak nanti akan di WA Group akan Pak Arifin kirimkan soal-soal evaluasi. Semuanya tolong kerjakan secara mandiri dan kerjakan dengan percaya diri ya. Semua anak Ustaz Arifin percaya semua anak hebat bisa mengerjakan. Jawabannya beda-beda tidak masalah karena setiap anak punya cara yang berbeda dalam mengerjakan. Oke, anak-anak sekalian, ini adalah akhir pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi di pertemuan mendatang. Dan anak-anak sekalian, sebelum ditutup, Pak Arifin ada satu permainan, coba dilihat. Kita akan melihat, maaf, Pak Arifin punya satu permainan, coba dilihat. Oke, nah
Anak-anak sekalian, silahkan temukan gambar dalam waktu 5 detik saja. Temukan beruangnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah ada yang bisa menemukan? Saya Pak Guru. Anak-anak sekalian. Nah, itu adalah akhir pertemuan kita, anak-anak sekalian. Hari ini kita sudah belajar banyak. Salah satunya adalah kita sudah belajar tentang tokoh pada teks fiksi. Kemudian kita juga belajar tentang gaya dan gerak. Dan akhir pertemuan kita, semoga anak-anak sekalian senantiasa dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, Pak Arifin akhiri anak-anak sekalian. Kita tutup bersama dan baca doa hamdalah. Yuk bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.